Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pertidaksamaan irasional pada pelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, simak terus video ini sampai selesai karena nantinya akan ada latihan dan contoh-contoh yang diberikan. Pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan dilambangkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan yang memiliki variabel X di dalam tanda akar. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk daripada pertidaksamaan yang irasional. Yang pertama, akar fx lebih dari gx. Yang kedua, akar fx lebih dari akar gx. Kemudian yang ketiga, akar fx kurang dari gx. Akar fx kurang dari akar gx. Akar fx kurang dari sama dengan gx. Akar fx kurang dari sama dengan gx. Akar fx lebih dari gx. Akar fx lebih dari sama dengan akar gx. Dengan fx lebih dari sama dengan 0, gx-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, semua ini merupakan bentuk-bentuk daripada pertidaksamaan irasional. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh. Yang pertama, akar X dikurang 4 dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, mari kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan ke dalam bentuk umum. Nah, seperti ini bentuknya, ya. Sebelum dia menjadi bentuk umum, ketika kita mau mengubah pertidaksamaan ini ke dalam bentuk umum, maka negatif 3 ini itu pindah ruas ke kanan, ya, dari negatif 3 pindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Jadi ini merupakan bentuk baku atau bentuk umum daripada pertidaksamaan irasional. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menghilangkan tanda akar. Nah, untuk menghilangkan tanda akar, ya, kedua ruas dikuadratkan, artinya supaya akarnya ini hilang, ya, karena kita mau menghilangkan tanda akar, artinya kedua ruasnya akan kita kuadratkan, artinya dipangkat duakan, sehingga X dikurang 4, karena tadi akar berpangkat 2, ya, maka di sini tinggal X dikurang 4 kurang dari 3 pangkat 2. Kemudian X dikurang 4 kurang dari sama dengan 9, karena 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, sehingga X-nya kurang dari 13. Itu untuk kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian langkah yang ketiga, menetapkan syarat bagi fungsi di bawah tanda akar. Nah, tadi sebelumnya kita sudah pahami tentang syarat daripada pertidaksamaan irasional. Nah, fungsi di bawah tanda akar yang memiliki tanda akar kita buatkan dia dalam bentuk persamaan, ya. Sehingga X dikurang 4 lebih dari sama dengan 0, sehingga X kurang dari sama dengan 4. Karena negatif 4 pindah ruas ke kanan menjadi 4. Ini kita dapat persamaan yang kedua. Kemudian langkah yang keempat, menentukan irisan dari penyelesaian utama dan syarat-syaratnya. Nah, artinya setelah kita dapat beberapa persamaan, ya, nah, kemudian langkah-langkahnya juga kita sudah selesaikan, maka langkah yang terakhir adalah menentukan irisan dari penyelesaian. Nah, kita buat dia dalam garis bilangan. Pertama 4, ya, karena kita dapat persamaan yang kita tulis sebelah kiri dari yang terkecil ke sebelah kanan yang terbesar, dan 13. Jadi dua persamaan ini, X kurang dari sama dengan 13 dan X lebih dari 4. Nah, kita buat dia dalam garis bilangan. Nah, kita buat nilai 4 ini, ya, itu arahnya dia lebih dari X lebih dari sama dengan 4. Ketika X-nya lebih dari sama dengan 4, berarti dia arahnya ke kanan, ya, ke kanan. Kemudian X kurang dari 13. X kurang dari 13 berarti, ya,
arahnya ke kiri, ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada di sini, ya. Kenapa di sini? Karena kita melihat ini kan ada dua persamaan yang didapat. Nah, ketika kita mau menentukan himpunan penyelesaiannya, ya, kita lihat garis, ya, yang bertumpuk dua kali, ya, yang dilalui oleh garis ini. Jadi sehingga daerah penyelesaiannya berada di sini. Yakni himpunan penyelesaiannya X lebih dari sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 15. Baik, kita akan mengarah kepada soal berikutnya, yakni akar X ditambah 3 kurang akar 2X dikurang 4 lebih dari 0. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, langkah yang pertama kita mengubah pertidaksamaan itu ke dalam bentuk umum, ya. Sehingga akar X ditambah 3 lebih dari akar 2X dikurang 4. Nah, setelah dia menjadi bentuk umum, baru kita masuk kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kita menghilangkan tanda akar. Bagaimana menghilangkan tanda akar? Jadi masing-masing kedua ruas ini yang bentuk umum ini kita kuadratkan. Nah, ketika kita kuadratkan, akarnya ini habis, ya, dengan pangkat 2-nya. Sehingga kita sederhanakan ini, X tambah 3 lebih dari 2X kurang 4 itu menjadi negatif X lebih dari negatif 7, sehingga X-nya kurang dari 7. Nah, ini kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian persamaan langkah yang ketiga, kita menetapkan syarat bagi fungsi di bawah tanda akar. Nah, di sini fungsi di bawah tanda akar ada dua, ya, ada dua. Ya, yang pertama, syarat yang pertama X ditambah 3. X ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga menjadi X lebih dari positif 3-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3. Ini kita dapat persamaan yang kedua. Selanjutnya untuk syarat yang kedua yang berada di bawah tanda akar, yakni 2X dikurang 4 lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan menjadi X-nya lebih dari 2. Ini untuk persamaan yang ketiga. Langkah yang terakhir, kita menentukan irisan dari penyelesaian utama, ya, dengan syarat-syarat. Nah, jadi kita menentukan irisannya atau mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, kita buat dia dalam bentuk garis bilangan. Kita masukkan beberapa persamaan 7, negatif 3 dengan 2 ini ke dalam garis bilangan. Yang pertama ada negatif 3 yang kita tulis dari yang terkecil di sebelah kiri, yang terbesar di sebelah kanan. Negatif 3, kemudian negatif 2, positif 2, dan terakhir ada positif 7. Nah, kita lihat tanda dulu yang ada di negatif 3. X-nya lebih dari sama dengan negatif 3. Berarti ketika dia lebih dari, itu arahnya kemana? Arahnya jelas ke kanan. Kanan, ya, karena dia lebih dari. Kemudian untuk X-nya lebih dari sama dengan 2. Sama, ketika X-nya lebih dari sama dengan 2, itu arahnya ke kanan juga, ya. Dan X-nya kurang dari 7, ini arahnya X kurang dari, berarti arahnya dia negatif, ya, sehingga arahnya ke kiri. Nah, ini. Nah, ketika semua tanda persamaan sudah kita buat dalam garis bilangan, kita tentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara kita melihat garis yang bertumpuk, ya, 3, karena ini kan secara sederhana, ya, ini kan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kita lihat garis yang tepat yang dilalui, ya, itu di antara 2 dan 7. Inilah daerah atau himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya itu berada di antara 2 dan 7, ya. Artinya X-nya lebih dari sama dengan 2 dan X-nya kurang dari 7. Itulah daerah himpunan penyelesaian yang diperoleh. Selanjutnya kita mengarah kepada soal yang terakhir, yakni akar X kuadrat dikurang 2X kurang akar X ditambah 18. Nah, langkah yang pertama, karena akar bentuk ini atau soal ini sudah dalam bentuk baku, maka kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yakni menghilangkan tanda akar.
Untuk menghilangkan tanda akar, kedua ruas kita kuadratkan ya, supaya akar-akarnya ini hilang. Sehingga ini menjadi X pangkat 2 dikurang 2X kurang dari X ditambah 18. Kita pindah ruaskan yang ini, kita buat dia ruas kanan sama dengan 0, sehingga X ditambah 18 yang ini itu dipindah ruaskan ke kiri menjadi negatif X dikurang 18 kurang 0, sehingga X nya ini ya kurang 3X, 2X dikurang X itu menjadi 3X kurang 18 kurang dari 0. Nah kita faktorkan ini, X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 18, kita cari bilangan yang jika dikali hasilnya adalah 18 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Ternyata yang kita peroleh adalah X nya kurang 6 dan X nya ditambah 3, sehingga kita dapat persamaan yang pertama, X lebih dari negatif 3 dan X nya kurang dari 6. Itu untuk persamaan yang pertama. Langkah yang ketiga, menetapkan syarat bagi fungsi di bawah tanda akar. Syarat yang pertama, untuk di bawah tanda akar, nilai yang berada di bawah tanda akar yakni X pangkat 2 dikurang 2X lebih dari sama dengan 0, ini menjadi X, kita faktorkan ya, X nya X dalam kurung X dikurang 2 lebih dari sama dengan 0, sehingga kita dapat dua pertidaksamaan, X nya kurang dari 0 atau X nya lebih dari sama dengan 2. Ini untuk kita dapat bentuk yang kedua ya. Sekarang syarat yang kedua adalah X ditambah 18 lebih dari sama dengan 0, sehingga kita sederhanakan menjadi X nya lebih dari negatif 18. Ini kita dapat bentuk yang ketiga, pertidaksamaan yang ketiga. Itu untuk langkah yang ketiga. Selanjutnya langkah keempat. Terakhir ya, kita menentukan irisan dari penyelesaian utama syarat-syaratnya. Kita buat dia dalam garis bilangan terlebih dahulu supaya nantinya kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Ya, yang pertama, syarat yang pertama ya, yang ini ya, X nya lebih dari negatif 3 dan X nya kurang dari 6. Nah, kita masukkan dulu bilangan-bilangan yang ada di syarat-syaratnya. Negatif 18, kemudian negatif 3, 0, 2, dan 6. Nah, untuk syarat X nya lebih dari 18, ini mengarah kepada positif ya, karena X nya lebih dari sama dengan negatif 18. Kemudian negatif 3 di antara negatif 3 sampai 6. Nah, ini bentuknya ya, bentuknya ini antara 3 sampai 6. Kemudian untuk 2 ya, atau 0 ini mengarah kepada X kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang ke X nya lebih dari sama dengan 2 itu mengarah kepada positifnya, artinya di sebelah kanan daripada 2. Maka daerah himpunan penyelesaiannya itu terdapat di antara negatif 3 sampai 0 dan 2 sampai 6. Kita dapat untuk yang ini, negatif 3 sampai 0 itu himpunan penyelesaiannya X lebih dari negatif 3 dan X nya kurang dari sama dengan 0. Kemudian antara 2 sampai 6 ini himpunan penyelesaiannya itu X lebih dari sama dengan 2 dan X nya kurang dari 6. Itu untuk contoh yang terakhir. Semoga bisa dipahami dengan sebaik mungkin. Kemudian akan ada kuis ya, atau contoh latihan, silakan dikerjakan. Yang pertama ada akar 4 dikurang 5x kurang 12, kemudian akar 3x ditambah 1 kurang akar 3 dikurang 2x, dan yang terakhir akar 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 6 lebih dari sama dengan 3. Ini ada beberapa latihan soal, silakan adik-adikku dikerjakan. Semoga dari penjelasannya bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar ataukah di WhatsApp grup ya. Terima kasih sudah simak dan nonton video ini sampai selesai. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, terus
belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.